Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelva Hidayatullah, NIM 200103703111263. Di sini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas 6 dari tugas jaringan komputer kelas B. Di sini kita akan mengkonfigurasi HSRP ya. Di mana yang pertama itu ada verify konektivitas, connectivity. Oke, dari PCA kita bakal command prompt, kita bakal ngetrace apa aja yang bakal dilalui dari PCA untuk ke web server. Jadi kita di sini copy aja di sini, copy PCA kita paste di sini, enter. Nah, kita bisa lihat di sini ini masuk ke switch 1 dan router 1, kemudian ke router 2, masuk ke internet, baru ke web server. Nah, di sini ini R1 ya. Nah, ini. Sebentar. Kemudian lakukan juga di PCB. Kita PCB masuk ke command prompt, paste, enter. Nah, di sini kalau dari PCB itu ke switch 3, lalu ke R3 di sini. Nah, ini R3, IP R3 ya. Kemudian masuk ke R2 internet, lalu ke web server. Selanjutnya ke step 3, observe the network behavior when application unavailable. Jadi kita di sini akan menghapus konektivitas antara switch 3 sama R3 ya. Kita hapus. Nah, kita coba nge-trace lagi. Apa hasilnya sama? What result? Resultnya adalah request timeout ya. Request timeout karena di sini nggak ada konektivitasnya. Kenapa kalau ditanya kenapa nggak lewat switch 1 R1 gitu ya? Karena di sini dia belum nerapin HSRP. Jadi dia nggak bisa mencari alternatif lain untuk mencapai web server gitu. Nah, ini nggak bakal bisa. Jadi kita konekin lagi switch 3 gigabit 0/2 ke router 3 gigabit 0/2. Oke, sini bakal trace complete. Kita bakal nge-trace ulang nanti. Nah, kan ini request timeout terus ya. Ini harus nunggu hijau dulu. Oke. After the link connect, test the connection by pinging the web server. Oke, kita coba nge-trace sekali lagi. Baru kita ping. Nah, udah berhasil nge-trace-nya, coba kita ping. Ping web servernya. Bisa ya. Nah, udah bisa kita ngeping. Oke, lanjut ke part 2, konfigurasi SRP di R1. Kita ke R1. Di sini kita masuk ke interface gigabit 0/1 untuk nyambungin ke switch 1 ya, yaitu yang nyambungin gigabit 0, maaf, R1 sama switch S1 ya, gigabit 0/1. Oke, kita masuk ke standby versi 2. Oke. Nah, kemudian di sini konfigurasi IP address virtual gateway. Jadi kita standby. Satu itu adalah grupnya IP, kita masukin virtual default gateway-nya.
yaitu ini HSRP Virtual Gateway yang ini. Oke. Jadi 192, 168, 1254. Oke, di sini baru dimasukin ya, kita belum bakal nge-start gitu. Kayak, jadi kita masukin lagi standby. Satu, priority-nya itu 150. Kemudian, nah, di sini yang awalnya standby bakal jadi aktif 150. Kenapa? Kalau priority-nya itu 100, 100 itu adalah eh, default priority-nya ya. Di sini default value-nya itu 100. Itu bakal jadi standby, tetap standby, nggak bakal aktif. Jadi kita ubah priority-nya jadi 150 untuk menjadi aktif. Kemudian kita masukkan standby one frame. Frame itu buat apa? Aduh. Hmm, Standby one frame. How to throw lower priority active router. Oke, kita frame. Kemudian apa ya? What will the HSRP of R3 be when is added to HSRP group 1? Itu bakal jadi 100 ya. Priority-nya 100 karena itu adalah default value-nya sekali lagi. Oke. Sekarang kita disuruh konfigurasi R3-nya untuk HSRP dan kita diminta hanya untuk konfigurasi bagian 1B dan 1C. Di mana 1B itu kita langsung eh standby version, kita masuk ke interface-nya dulu. Kita interface-nya itu gigabit 0/0 di sini. Nah, kemudian kita standby versi 2, 1B dan 1C. Oke, standby 1 IP 192 192 168 1254. Aduh, 192 168 1254. Oke. Nah, di sini dia bakal standby. Nah, disuruh verify ya. Jadi kita balik lagi ke R1, kita terus show standby. Nah, di sini state-nya aktif, kemudian presentation-nya enable, active router untuk lokal, standby routernya itu ini, standby router adalah router 3, kemudian prioritasnya itu 150. Nah, bakal aktif ya. Sama kita juga lihat di R3, coba kita lihat di R3, show standby. Oke, di sini state-nya standby. Kita bandingkan. Oke. Nah, kalau R1 itu aktif, kalau R3 itu standby. Jadi dia yang nunggu. Nah, kemudian presentation juga disable karena kita nggak aktifin tadi. Aktif routernya itu adalah satu. Aktif routernya adalah R1. Oke. Defaultnya 100, router lokal. Oke. Kemudian, oh ya, pertanyaannya. Router aktif itu R1. Sini. Setnya is aktif. What is MAC address? Oke. MAC address. MAC addressnya. MAC address. Oke.
IP address and priority of the standby router. Aktif routernya adalah R1. Sama priority-nya adalah 100. Defaultnya itu 100. Oke. Kemudian show standby brief. Oh, di sini lagi. Show standby brief. Sama di R3 ya. Nah, di sini eh, di gigabit nomor 1, grup 1, priority-nya 150 aktif. Di sini prem-nya ya, aktif lokal, standby, R3, IP R3 ini. Virtual IP. Oke. Di sini interface-nya gigabit 0/0, grup 1 prioritas 100, setnya standby, nggak aktif. Untuk aktifnya itu diarahin ke R1. Standby-nya lokal ya berarti dirinya sendiri yaitu R3. Oke. Change the default gateway address PCA, PCB ini S1, S3. Oke, kita ke PCA. Kita IP configuration kita ganti default gateway-nya menjadi punyanya HSRP ya, 254. Oke. PCB juga. Oke, kita masuk IP configuration, kita ganti default gateway 254. Oke. Terus ke switch 1, IP, IP ke switch 1, sorry. IP default gateway. Default gateway-nya kita masukin yang punyanya HSTP. 192.168.1.254. Oke, kita copy aja ya. Kita copy buat masukin di switch 3. Oke, ini. Oke, copy. Paste. Oke, udah. Coba kita ping ke web server. Oke, pingnya successful ya dari PCB. Coba kita dari PCA, kita ping web server. Oke, di sini juga uh, sukses mappingnya. Kemudian open command from PCB untuk nge-trace lagi. Coba kita nge-trace. Oke, kita lihat di sini. eh di sini berubah ya sebenarnya. Nah, di sini melalui router 1 di sini. Padahal dari PCB. Sebelumnya kita nge-trace itu dari PCB melalui router 3, R3 nih. Ini IP router 3. Nah, karena di sini kita tadi sudah konfigurasi HSRP di mana R1 itu yang aktif dan R3 itu adalah yang standby. Jadi yang bakal digunakan seterusnya itu adalah R1 meskipun dari PCB. Oke, seperti itu. Kemudian break the link to R1.
Oke, kita hapus yang di sini. Kita coba hapus yang ini. Oke. Terus terus kita nge-trace lagi apa yang bakal terjadi. Karena R1-nya itu hilang ya. Konektivitas dari switch 1 sama R1-nya itu hilang. Karena yang aktif adalah yang di sini ya. Nah, di sini perbedaannya. Karena di sini linknya itu uh, kita delete, nggak ada konektivitas antara switch 1 sama R1, itu bakal ke switch 3 dan R3. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah konfigurasi HSRP-nya di mana R1 itu adalah yang aktif dan R3 itu adalah yang standby. Nah, di sini karena R1-nya yang aktif itu tidak ada, jadi yang standby bakal jadi aktif, yang bakal digunakan. Nah, seperti ini. Coba kita ulang. Nah, di sini melalui R3. PCB, S3, R3, R2, internet, baru web server. Seperti itu. Itu perbedaannya. Kemudian reconnect lagi. Coba kita reconnect lagi. Oke, kita disuruh nge-trace lagi. Kita tunggu sampai hijau. Execute the trace from PCB to the web server. You may need to repeat the trace to see for the path. Oke, kita trace. Ini udah hijau. Mungkin ini perlu diulang. If the prime command does not configure for the display, group on R1 both see result have been the same. Enggak. Ini jawabannya enggak. Oke. Nah, kenapa? Karena eh, aktifnya itu bakal yang eh, R3. Karena di sini kan belum dikonfigurasi. Ya, satu dia bakal tetap ke R3. Nah, kita lihat di sini. Di sini bakal balik lagi ke yang R1 melalui R1 PCB, S3, S1, R1, R2, ke internet, baru ke web server. Oke, itu pengerjaan tugas 6 dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.